Film His Only Son muncul sebagai sorotan utama di Indonesia, memicu perdebatan tajam di berbagai lapisan masyarakat. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Aceh Hasan Syadzili, menjadi salah satu tokoh yang menyoroti film ini dengan tajam. Dia mengemukakan pandangannya tentang film ini, dan mengeluarkan seruan agar film tersebut dihentikan, atau tidak diputar di Indonesia. Pernyataannya, mencerminkan keprihatinan serius terhadap narasi yang disajikan dalam film ini. Menurut Aceh Hasan Syadzili, cerita yang diangkat dalam film His Only Son tidak sejalan dengan cerita Nabi Ibrahim versi agama Islam. Ia berpendapat bahwa film ini berpotensi membingungkan dan mengguncang umat Islam di Indonesia. Sebab dalam ajaran Islam, Nabi Ibrahim dikenal memiliki dua putra, yaitu Ismail dan Ishak. Namun perbedaan mendasar muncul dalam film ini, karena Ismail dan Siti Hajar tidak diakui keberadaannya. Hal ini mengarah pada pandangan yang berpotensi kontroversial, terutama jika film ini disebarkan secara luas di Indonesia. Aceh Hasan Syadzili mengkhawatirkan bahwa film ini bisa mempengaruhi pemahaman sejarah dan keyakinan agama Islam di Indonesia. Perdebatan tentang film His Only Son ini mencerminkan ketidaksepakatan dalam pemahaman dan interpretasi terkait sejarah Nabi Ibrahim dalam konteks agama Islam. Mari kita tinggalkan anggota DPR dan kontroversinya. Sekarang, kita akan menyelidiki perbedaan pendapat yang mendasari perdebatan ini. Sebenarnya siapa yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim? Untuk memahami perbedaan pendapat ini, pertama-tama kita harus merenungkan pandangan dari sumber-sumber utama agama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dalam Al-Quran, tidak ada ayat yang dengan jelas menyebutkan nama Ismail atau Ishak sebagai anak yang akan dikurbankan oleh Nabi Ibrahim. Yang ada, hanyalah pernyataan bahwa Ibrahim menerima perintah dari Allah untuk mengorbankan anaknya atau putranya. Ini adalah titik awal dari perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tidak adanya penyebutan nama secara eksplisit dalam Al-Quran, membuka peluang untuk interpretasi yang beragam. Selain Al-Quran, kita juga perlu merujuk kepada hadis, yang merupakan sumber tambahan untuk memahami peristiwa ini. Namun, bahkan dalam hadis, juga tidak ada keterangan yang menjelaskan dengan pasti, siapa yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim. Hadis hanya mencatat peristiwa pengorbanan yang diterima oleh Allah, sebagai bentuk ketaatan Nabi Ibrahim terhadap perintahnya. Ketidakjelasan dalam Al-Quran dan hadis tentang siapa yang dikurbankan, menjadi pemicu perbedaan pendapat yang terus berlanjut hingga hari ini. Namanya juga pendapat, seharusnya bisa dibantah atau dibenarkan, bukan malah diimani sebagai bagian dari akidah. Karena justru, mayoritas sahabat Nabi mengatakan, bahwa yang akan dipersembahkan itu adalah Ishak. Berbeda dengan ulama yang hidup setelah zaman sahabat, mereka malah berpendapat jika yang dikurbankan adalah Ismail. Dalam pengembangan cerita tentang Nabi Ibrahim dan peristiwa kurban yang menjadi salah satu inti perayaan Idul Adha, terdapat perbedaan pandangan yang menjadi sorotan utama. Perbedaan ini muncul terkait dengan siapa yang seharusnya dikorbankan oleh Nabi Ibrahim, apakah Ismail putra sulungnya dari Sayyidah Hajar, istri kedua berkebangsaan Ethiopia, ataukah Ishak, putra bungsu Ibrahim dari Sayyidah Sarah, istri pertamanya yang berkebangsaan Palestina. Perdebatan ini telah lama berlangsung, dan menjadi pusat perhatian para ulama. Sekali lagi, tidak ada penjelasan yang tegas dalam Al-Quran dan hadis tentang siapa yang seharusnya dikurbankan oleh Nabi Ibrahim. Hal ini memberikan ruang bagi interpretasi dan pemahaman yang berbeda di kalangan ulama Islam. Kedua pandangan ini memiliki argumen masing-masing, dan didukung oleh sahabat-sahabat Nabi serta ulama. Sebagian ulama dan sahabat, seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Tufail Amru bin Watsilah berpendapat, bahwa yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim adalah Ismail. Mereka memandang Ismail sebagai nabi yang disembelih dalam kisah tersebut. Pendapat ini juga didukung oleh ulama seperti An-Nasafi, Kahir Ibnu Asyur, Wahbah Az-Zuhaili, Ar-Razi, Ibnu Katsir, dan Al-Qurtubi. Di sisi lain, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim adalah Ishak. Pendukung pandangan ini meliputi sahabat-sahabat Nabi seperti Umar bin Al-Khattab, Ka'ab Al-Ahbar, Jabir, dan Al-Abbas. Dari kalangan tabi'in, terdapat nama-nama seperti Qatadah, Malik bin Anas, Ikrimah, Masruq, Muqatil, Az-Zuhri, dan As-Suddi yang memegang pandangan ini. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir juga mencatat, bahwa ada argumen yang mendukung Ishak sebagai yang dikurbankan. Pandangan ini memiliki dasar argumen, seperti kisah perpindahan Nabi Ibrahim ke negeri Syam, yang diikuti dengan doanya untuk diberikan seorang anak.
Argumen lainnya mencakup potongan teks surat yang menyebut Ishak Zabihillah yang mengartikan Ishak sebagai nabi yang disembelih. Selengkapnya kita bahas di belakang. Pendapat bahwa Ismail adalah nabi yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim telah mendapatkan dukungan dari berbagai sumber. Berikut adalah beberapa argumentasi yang digunakan untuk mendukung pandangan ini. 1. Riwayat tentang Nabi Muhammad sebagai anak dari 2 orang yang disembelih. Salah satu argumen utama yang digunakan adalah hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Saya adalah anak dari 2 orang yang disembelih." 2 orang yang dimaksud dalam hadis ini adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Nabi Muhammad, dan Nabi Ismail. Riwayat ini menjelaskan bahwa saat Abdul Muthalib menggali sumur Zam-Zam, ia bernadzar untuk menyembelih salah satu anaknya jika diberi kemudahan. Undian jatuh ke Abdullah, ayah Nabi Muhammad, namun akhirnya Abdullah ditebus dengan 100 ekor unta. Sementara itu, Nabi Ismail adalah anak pertama Nabi Ibrahim dan ibunya, Sayyidah Hajar, yang tinggal di Makkah. Sebagai nenek moyang bangsa Arab, Ismail memiliki kedekatan khusus dengan kota suci Makkah. 2. Tempat tinggal Ismail di Makkah dan pembangunan Baitullah. Argumen lainnya adalah lokasi tempat tinggal Ismail. Dia tinggal di Makkah bersama ayahnya, Nabi Ibrahim, dan bahkan membantu membangun Baitullah, yaitu Ka'bah. Di Makkah, terdapat Al-Manhar, atau tempat penyembelihan. Argumen ini mengatakan bahwa jika yang dikurbankan adalah Ishak, maka tempat penyembelihan itu seharusnya berada di Baitul Muqaddas Yerusalem, bukan Mina. Karena Ishak tinggal di Palestina, tidak di Makkah. 3. Sifat-sifat positif Nabi Ismail dalam Al-Quran. Dalam Al-Anbiya ayat 85, Ismail disebut sebagai nabi yang penyabar, karena ia sabar menerima cobaan untuk disembelih. Allah juga menyebutnya sebagai nabi yang menepati janji dalam surat Maryam ayat 54, karena ia bersedia untuk disembelih dan membantu ayahnya, Nabi Ibrahim, untuk menepati janji. 4. Kisah dalam Al-Quran tentang Ibrahim yang telah tua dan meminta anak. Ketika berusia 86 tahun, Nabi Ibrahim telah tua memohon kepada Allah agar diberi seorang anak, yang tercantum dalam surat Asy-Syaffat ayat 99-100. Setelah menjelaskan kisah ini, Al-Quran kemudian merujuk kepada Nabi yang disembelih, dan menunjukkan pada anak pertama. Ulama menafsirkan, bahwa anak pertama yang dimaksud adalah Ismail, bukan Ishak. Ini disebabkan oleh pernyataan Allah, bahwa Ishak akan melahirkan Yakub, yang menunjukkan bahwa usia Ishak sudah tua saat itu, dan tidak mungkin menjadi yang dikorbankan sebagai seorang anak kecil. 5. Tanduk kambing yang digantung di Ka'bah. Ini adalah tanduk kambing yang diklaim digunakan sebagai pengganti nabi yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan, bahwa nabi yang dikurbankan berada di Makkah, yaitu Ismail. Seandainya yang dikurbankan adalah Ishak, maka tanduk kambing tersebut seharusnya berada di Palestina, bukan di Makkah. Pendapat yang mengatakan bahwa yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim adalah Ishak, juga memiliki dasar-dasar argumen yang kuat. Di sini, kita akan menjelaskan beberapa argumentasi yang mendukung pandangan ini. 1. Kisah Nabi Ibrahim yang hijrah ke Syam. Dalam Al-Quran Asy-Syaffat ayat 99-100, terdapat kisah tentang Nabi Ibrahim yang hijrah ke negeri Syam. Saat itu, Ibrahim berdoa kepada Allah agar diberi seorang anak. Analisis dari pendapat ini menyimpulkan, bahwa Ishak adalah nabi yang disembelih. Hal ini karena, Ishak lahir dari Sayyidah Sarah, yang berasal dari Syam. 2. Surat dari Nabi Yakub. Dalam potongan teks surat yang dikirim oleh Nabi Yakub kepada putranya, Yusuf, terdapat frasa Ishak Zabihillah, yang berarti Ishak adalah nabi yang disembelih. Ini menunjukkan, bahwa dalam tradisi tertulis, Ishak diakui sebagai nabi yang dikurbankan. Agar lebih memahami bagaimana sengitnya perdebatan para ulama, mari kita buka beberapa tafsir yang terkenal. Dalam perjalanan sejarah Islam, pendapat mengenai siapa yang seharusnya dikurbankan dalam kisah Nabi Ibrahim, mengalami perkembangan yang menarik. Dalam tafsir At-Tabari diriwayatkan, bahwa ketika Ibrahim diberi kabar gembira oleh para malaikat tentang kelahiran Ishak, Ibrahim bernadzar untuk menyembelihnya bagi Allah. Ketika Ishak telah sampai umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim bermimpi. Dalam mimpi itu dikatakan kepadanya, penuhilah nadzarmu kepada Allah. Mimpi para nabi itu benar, maka Ibrahim melaksanakan apa yang dimimpikannya itu, dan putranya Ishak menjawab sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Masih dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa Abu Ja'far berkata, pendapat yang paling mendekati kebenaran mengenai siapa di antara dua anak Ibrahim yang ditebus menurut tekstual ayat adalah Ishak, karena Allah berfirman, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.
Justru, At-Tabari menyanggah orang-orang yang berpendapat bahwa yang dikorbankan adalah Ismail. Dalam sanggahannya At-Tabari mengatakan, alasan pihak yang mengatakan bahwa anak yang dimaksud adalah Ismail, yaitu, sesungguhnya Allah telah berjanji kepada Ibrahim bahwa ia akan memperoleh seorang cucu dari Ishak. Jadi, tidak mungkin Allah memerintahkan untuk menyembelih Ishak, sedangkan telah ada janji dari Allah tentang kelahiran seorang anak dari Ishak. Alasan ini dipatahkan, bahwa Allah memerintahkan menyembelih Ishak setelah ia mencapai usia mampu berusaha bersama-sama Ibrahim, dan itu terjadi dalam kondisi yang memungkinkan Ishak memiliki beberapa orang anak, apalagi satu. Sekarang kita lihat di dalam tafsir Al-Qurtubi. Di dalam tafsir ini disebutkan, bahwa ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang diperintahkan untuk disembelih. Mayoritas dari mereka berpendapat, bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak. Dan dari riwayat yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud disebutkan, bahwa Ishak adalah sembelihan Allah bin Ibrahim. Di dalam tafsir Al-Qurtubi juga dijelaskan sekali lagi, bahwa yang disembelih adalah Ishak, yang dinukil dari perkataan Abdullah bin Umar, serta beberapa orang dari sebelum sahabat dan golongan tabi'in, yang mana mereka semua berpendapat, bahwa yang disembelih adalah Ishak. Dua ulama tafsir ini, yakni At-Tabari dan Al-Qurtubi, adalah ulama terdahulu yang memandang serius masalah ini, dan mereka semua berkeyakinan, bahwa yang disembelih adalah Ishak, bukan Ismail. Nah, justru yang berpendapat bahwa yang dikurbankan adalah Ismail, adalah ulama-ulama zaman sekarang, yang bisa kita lihat mulai dari Ibnu Katsir. Nah, tafsir Ibnu Katsir inilah, yang kemungkinan menjadi biang keroknya. Mari kita lihat. Ibnu Katsir dalam penafsirannya menegaskan, bahwa yang dipilih oleh Allah untuk dipersembahkan adalah Ismail, bukan Ishak. Menariknya, ia juga mengemukakan tuduhan, bahwa kaum Yahudi telah memanipulasi naskah mereka, dengan mengklaim bahwa yang dikorbankan adalah Ishak, bukan Ismail. Alasan dibalik tuduhan ini menurut Ibnu Katsir, adalah bahwa Ishak dianggap sebagai leluhur utama bangsa Yahudi, sedangkan Ismail dianggap sebagai leluhur bangsa Arab. Oleh karena itu, ada insinuasi bahwa mereka mungkin memiliki motif untuk mengubah cerita tersebut demi kepentingan genealogis mereka. Namun paradoksnya, praktek menambah-nambahi teks dalam kitab suci tidak eksklusif untuk satu kelompok agama saja, dan tampaknya sudah diadopsi oleh beberapa kalangan Muslim. Kita lihat dalam beberapa terjemahan Al-Quran, ditemukan bahwa ada penambahan nama Ismail dalam tanda kurung untuk menegaskan posisinya, padahal dalam teks aslinya tidak menyebutkan nama ini secara eksplisit. Ini menunjukkan bahwa interpretasi dan tambahan dalam teks agama bisa terjadi di berbagai tradisi dan agama manapun termasuk Islam yang seolah memaksakan terjemahan yang sudah pakem, padahal masih jadi perdebatan. Sebagai kesimpulan, ulama terdahulu berpendapat bahwa yang akan dikurbankan adalah Ishak, bukan Ismail. Penafsiran ini bisa kita lihat berawal dari masa Ibnu Katsir, yang bisa jadi di-copy-paste oleh penafsir-penafsir setelahnya sampai sekarang. Dari sini kita menyadari bahwa dalam agama Islam, sudahlah.